Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai tradisi pasca pernikahan Melayu Riau dengan beranggotakan Hanisa Rahman, Julaika, Miss Rina Rasika, Nur Anissa Juwita, Putri Magfirah Naura, Rafli Gusnaldi, Ridho Akbar, Ridho Rizky Razami, Siti Khadijah, Vincent Axeliong, dan Wan Cantika Tiara Rani dari 11 MIPA 4. Berikut pembahasan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah mandi taman. Mandi taman atau dikenal juga sebagai mandi damai adalah salah satu rangkaian upacara adat pernikahan di negeri Melayu Riau. Pada dasarnya tujuan dari mandi damai ini adalah sebagai ajaran dan peringatan kepada kedua calon pengantin agar melakukan mandi besar atau junub dan harapan bagi kedua orang tua agar anaknya diberi kemudahan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam mandi damai ini adalah calon pengantin, kedua orang tua, Mak Andam atau Mak Inang, dan juga Pak Cik dan Mak Cik. Mandi taman sendiri dilaksanakan setelah 3 hari malam pengantin pria dan wanita melakukan upacara bersanding. Mandi taman dilaksanakan di halaman kediaman pengantin wanita dan disaksikan oleh khalayak ramai. Atau lebih tepatnya dilaksanakan di sebuah tempat yang disebut panca persada yang telah dihias seindah mungkin. Alat dan bahan yang digunakan pada saat upacara mandi taman adalah yang pertama yaitu seperangkat alat tepung tawar yang terdiri dari air bedak sejuk disertai daun penepuk yakni daun setawar sedingin, ganda rusa, daun nilam yang diikat dengan daun ribu-ribu, kemudian seberkas bertih, beras kuning, beras basuh, bunga rampai, air mawar, sebentuk cincin, sebutir telur ayam yang masih mentah, dan sebuah batu asah. Kesemua peralatan tersebut dipergunakan pada acara tepung tawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang kemudian disusuli oleh seluruh sanak keluarga yang hadir. Lalu yang kedua yaitu mempelai pria dan keluarga membawa peralatan mandi seperti air di dalam talang, mayang pinang, mayang kelapa, buah kelapa muda, dan air tolak bala. Adapun peralatan mandi taman terdiri dari tepak sirih, cermin muka, sisir, sebuah kelapa tua, sebatang lilin, sepiring bertih, 7 helai benang berwarna putih, 5 bentuk cincin, 5 jenis air yakni air pecung, air tolak bala, air serupun pandan wangi, air yang bercampur pucuk kelapa berukir, dan air biasa, yang semuanya berada di dalam pasu. Lalu 2 pucuk mayang kelapa, 2 helai handuk, 5 helai pelepas, 2 helai persalinan, 2 helai kain sarung, sehelai kain tipis berwarna putih, sabun mandi, puluhan keping tukaran uang logam, dan yang terakhir adalah bunga rampai. Baiklah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang tata cara dalam melaksanakan upacara mandi taman. Yang pertama adalah selesai tepung tawar, kedua mempelai duduk bersimpuh mendatangi kedua orang tua dari kedua belah pihak, bersujud sambil menyalami mohon doa restu dan ampunannya. Kemudian dilanjutkan kepada seluruh sanak keluarga yang hadir. Yang kedua adalah usai upacara tepung tawar dan menyembah, kedua mempelai dibawa Mak Andam ke bilik peraduan untuk bertukar pakaian. Pakaian tepung tawar sudah ditinggalkan, diganti dengan berpakaian Melayu serba putih. Ini menandakan kedua mempelai telah siap untuk melaksanakan upacara mandi taman. Yang ketiga adalah semua peralatan dibawa berarak mengelilingi kedua mempelai yang diawali dengan membawa tepak sirih, disusuli pembawa sebatang lilin dan sebuah kelapa tua beralaskan bertih, pembawa cermin muka beserta sebuah sisir, pembawa pasu berisi air percung, pembawa air tolak bala, pembawa air serumpun pandan wangi, pembawa air kelapa berukir, pembawa air hujan, pembawa dulang berisikan 2 pucuk mayang pinang, pembawa dulang berisikan 2 pucuk mayang kelapa, pembawa dulang berisikan sepersalinan pakaian, pembawa dulang berisikan 5 helai pelepas yang terbuat dari daun kelapa muda, pembawa dulang berisikan 5 buah cincin belah rotan dan 7 helai benang putih, dan yang terakhir disusul oleh pembawa dulang yang berisikan puluhan keping uang logam yang berisikan bunga rampai. Selesai berarak,
Muka atau wajah serta tangan kedua mempelai dilumuri dengan air bedak sejuk oleh Mak Andam. Kemudian, setelah itu, kain tapis yang berwarna putih dibentangkan di atas kepala kedua mempelai. Satu demi satu air yang berada di dalam pasu dan talang menyirami kedua mempelai melalui saringan kain tapis yang telah berada di atas mempelai. Orang yang pertama menyirami kedua mempelai pada saat mandi taman ini adalah orang tua kandung mempelai perempuan. Adapun air yang pertama diserami adalah air serumpun pandan wangi. Air dan pucuk kelapa yang berukir, air mayang pinang, dan air hujan yang bersih. Kemudian dilaksanakan di atas kain tapis yang oleh kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perang berakhir ditandai dengan pecahnya mayang pinang maupun mayang kelapa dari kulitnya. Proses berikutnya melagakan buah kelapa muda oleh kedua belah pihak dari keluarga mempelai. Kelapa muda dilagakan hingga pecah di atas kain tapis yang berada di atas kedua mempelai, dan disudahi dengan menyiramkan air tolak bala. Berikutnya, kedua mempelai ditegakkan dari kursinya untuk melaksanakan kegiatan melangkah 7 lapis benang putih, berkalung cincin disertai menghembuskan pelepas yang terbuat dari pucuk daun kelapa dan diakhiri menyerahkan puluhan keping uang logam dan bunga rampai. Pada saat anak-anak dari keluarga kedua pihak merebut kepingan uang logam, kedua mempelai dibawa oleh Mak Andam menuju ke bilik peraduan untuk mengganti pakaian. Pakaian mandi sudah pun berganti, kedua mempelai kembali menuju ruang tengah untuk melaksanakan acara selanjutnya, yakni doa selamat dan makan bersama. Mengantuk gigi. Pengertian mengantuk gigi adalah tradisi pasca pernikahan di mana pengantin diasah giginya dengan sejenis batu asa agar ukuran dan asahan kedudukan gigi, dan biasanya dikenal juga dengan mengasah gigi. 2. Tokoh-tokoh yang terlihat. Pengantin, madam, kedua orang tua, dan sanak saudara. Waktu pelaksanaan mengantuk gigi dilakukan setelah upacara mandi taman. Tempat pelaksanaan mengantuk gigi dilaksanakan di gerai pelaminan. 5. Alat dan bahan dari prosesi mengantuk gigi. 1. 1 buah batu asah. 2. 1 buah telur ayam. 3. Sebentuk cincin emas. Dan 4. Sebuah kikir yang diletakkan di dalam sebuah mangkok atau piring dan ditempatkan di sebelah kiri pengantin. 6. Tata cara mengantuk gigi. Yang pertama, kedua pengantin dituntun oleh Mak Andam dari bilik peraduan untuk duduk di gerai pelaminan. Lalu orang tua dipanggil naik ke gerai pelaminan dan mengambil telur yang telah disediakan untuk mengetuk ke gigi kedua pengantin. Lalu mengambil cincin emas dan melakukan hal yang sama seperti telur ayam tadi. Kemudian mengambil batu asah dan kikir seperti tadi ke gigi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Demikian seterusnya dilakukan oleh orang tua yang dimintai. Menyembah adalah upacara pasca pernikahan yang dilakukan untuk memohon doa ampun kedua orang tua pengantin dan meminta doa restu agar pernikahan mereka sejahtera dan membawa mereka pada hari depan yang berbahagia. Tokoh-tokoh yang terlibat yaitu ada pengantin, kedua orang tua pengantin, Mak Andam, dan sanak saudara. Waktu pelaksanaan dilaksanakan setelah upacara bersanding. Biasanya dilakukan sebelum sholat maghrib maupun sebelum sholat isya. Tempat pelaksanaannya yaitu dilaksanakan lantai pelaminan. Adapun tata caranya yaitu pengantin laki-laki dan perempuan dibimbing oleh Mak Andam duduk di lantai pengantin. Lalu Mak Andam dan kedua pengantin dibimbing menghadap dan menyembah kedua orang tua pengantin wanita terlebih dahulu. Dan diteruskan kepada kedua orang tua laki-laki, dilanjutkan pada kakak-kakak, abang-abang, dan sanak saudara yang hadir pada upacara tersebut. Demikianlah pembahasan materi mengenai tradisi pasca pernikahan Melayu Riau yang telah kami presentasikan. Semoga pembahasan kami dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Renjis, pengantin baru. Hai manis, bertambah manis. Hai manis, pandang tak jemu, bagaikan pinang dibelah dua.
yang rukun bahagia, sudah kembara serata negeri jerih dan payah sama dia.